wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di masjid yang kita cintai ini, yang mana tentu setiap masjid niat dari pendirinya atau yang mendirikan adalah dalam rangka untuk meneguhkan lagi keimanan dan ketakwaan orang-orang yang beriman di sekitarnya, wabil khusus panjenengan semua. Dan tentu selain gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wasilah untuk meneguhkan keimanan adalah dengan bermajelis ilmu. Dan di antara banyak ilmu di dalam Islam, maka setiap kita memiliki kebutuhannya masing-masing, dan panjenengan melalui Pak Takmir atau Mas Takmir meminta saya untuk mengisi tentang keluarga. Adalah temanya adalah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mungkin dulu temanya keluarga yang berkah, jadi mau ganti sakinah mawaddah warahmah. Jadi yang keluarga berkah saya bawakan tentang kerajaan, berikut kerajaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga sakinah ini, keluarga sakinah itu kalau kita mulai dari rumah tangganya, maka Allah menegaskan tentang keluarga sakinah itu ada di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang biasa dituliskan ulang-ulang nih kok. Nah, kalau tidak menyarankan nih, artinya bagusnya nggak usah dituliskan ulang, karena nek dituliskan ulang itu mungkin dibuat di tempat sampah, kadang tunggu buntel gereh gitu kan. Maka hal-hal itu tentu itu akan tidak baik pada Al-Quran Al-Karim. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala telah diciptakan pasangan di antara kita dari jenis kita. Sehingga manusia nggak boleh menikah dengan selain manusia. Ada orang yang senangnya sama kewan, ada namanya zoofilia, itu nggak normal. Ada orang yang kemudian pengen nikah sama jin, itu bukan benar gitu. Kemudian setelah kita sekunu ilaiha, agar kemudian kita itu bisa tenang bersamanya, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan di atas sakinah itu kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, mawaddah warahmah, yaitu rasa kasih dan sayang. Mawaddah itu cinta, rahmah itu rahmat, kasih sayang. Makanya tema kita adalah sakinah mawaddah warahmah, agar kemudian kita bisa menghayati sakinah itu apa, mawaddah itu apa, dan rahmah itu apa. Dan ini tema panjang, jadi nggak cuma satu malam ini tidak selesai, betul. Artinya insya Allah nanti kita lanjutkan, dan harapannya tentu ketika panjenengan nanti akhirnya mengerti desainnya sakinah mawaddah rahmah itu seperti apa, maka itu bisa dengan pertama kita gunakan untuk alat koreksi pada diri kita. Apakah rumah tangga kita sudah seperti itu? Dan ini bukan berarti saya ngajari kelompokan, boten. Ya, artinya saya juga dalam kondisi belajar, sehingga nanti pun ketika ada hal-hal yang keliru, ya saya akan perbaiki. Karena pada akhirnya semua rumus yang dibikin oleh manusia, kalau nggak sesuai dengan rumus Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya tetap nggak ada kebaikan ketemunya, tetap rame, tetap ruwet, dan seterusnya. Dan ini nggak cuma menimpa rumah tangga orang-orang biasa nih. Artinya teman-teman saya yang saya menganggap dia sudah senior dari sisi ilmu agama, itu juga ada saja masalahnya. Jadi nggak cuma pada orang-orang yang mungkin kita menganggapnya masalah ini mau dengan wong awam, itu buatan ustaz-ustaz kelihatan gitu. Kemudian Allah menyatakan bahwasanya ayat ini adalah ayat yang Allah menginginkan kita itu berpikir. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun.
Sungguh pada yang demikian ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Artinya kita disuruh merenung. Kenapa kok orang nikah itu kok iso tenang, kemudian muncul cinta kasih, dan kemudian ada rahmat kasih sayang. Kenapa? Atau mungkin bagaimana caranya agar bisa ke situ? Karena ketika Allah menyatakan pernikahan itu harusnya melahirkan 3 ini, kok kita dapati di berita ada seorang istri yang ngapunten membakar suaminya, ada seorang suami yang membunuh istrinya bahkan dimutilasi, ada seorang anak yang bunuh ibunya. Kok malah kayak gitu yang kita lihat? Ini yang salah Allah atau manusianya? Tentu jawabannya manusianya. Nah, kenapa salah? Ya, jawabannya secara umum gampang, karena nggak nurut, nggak manut sama Allah. Nah, makanya setiap Jumatan itu khotib Jumat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Nah, bertakwa ini maksudnya menuwo gitu. Haqqa tuqatih dengan keikutsertaan yang sebenar-benarnya, dengan melu derek yang sak tenan-tenane, sak ikhlas-ikhlase. Jangan usak-usik, jangan penuh pertimbangan. Soalnya aku ngene terus piye. Kadang ada orang punya rumus gini, ketika dikasih tahu bojo iki ben awet dikudungi, malah ditandai. Tapi ya dikudungi kok kanca ora ngerti nek bojoku ayu. Nah, akhirnya tenan ra gelem ora dikudungi bojone. Akhirnya terjadi ya senengi kancane, digondol kancane gitu. Kenapa? Karena memang niatnya dari awal pengen dipamerke gitu kan. Hanya bagi jenengan yang garwonya cantik gitu kan, dikudungi yang baik gitu. Nanti nek kelangan dengan belur. Nah nek elek berarti ra kudungan Mas, ini tetap kudungan gitu. Maksud saya jangan seperti sebagian orang yang kemudian punya rumus dan rumusnya itu akhirnya menghasilkan jawaban yang keliru. Contoh meleh Bu. Ada seorang ibu yang kemudian anaknya udah gadis, tapi nggak dikudungi lagi gitu kan. Pak, Bu, putranya kok ora dikudungi? Wah mas, mau ra kudungan ra payu kok ora dikudungi. Lah akhirnya ra kudungan. Nah otomatis ketika ra kudungan, ya otomatis ketika berharap suami yang solih ya jauh. Sing senengi ya berarti lanang-lanang sing mungkin tidak sholat, mungkin yang kemudian seneng main gitu. Dan itulah potret bagaimana ketika manusia mencari rumus sendiri, maka yang ada bukan kebenaran, bukan kebaikan, malah kekeliruan dan kerugian. Makanya seorang muslim itu enak sebenarnya, tinggal melu. Nah, makanya dikatakan hakko tuqati, ikut aja. Nah di sini saya ingin mencoba untuk mengurai gitu. Bagaimana kemudian menuju sakinah, bagaimana kemudian menuju mawaddah, dan bagaimana menuju warahmah. Artinya itu sebagai sebuah ungkapan, sebagai sebuah pengharapan, sebagai sebuah doa, tidak apa-apa. Misalnya dengan berdoa, ya Allah, saya meminta atau berharap keluarga saya sakinah mawaddah warahmah, tidak apa-apa. Tapi kan dia perlu diikhtiari. Makanya dalam kisah Maryam, ketika Maryam itu dikatakan oleh Allah, ini loh ada kurma, goyangan, enggak jatuh. Maka Allah pun bisa sebenarnya menurunkan kurma itu. Misalnya ini kurmanya tak ombyok nih, Allah tuh bisa ngedoke blek di hadapan Maryam itu bisa, tanpa harus dirok ke kurma itu. Tapi Allah menginginkan itu digoyang agar kemudian manusia itu ada ikhtiar. Musa juga sama, ketika Musa alaihissalam diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya di tepi lautan agar lautan terbelah, Allah tuh bisa membelah lautan tanpa harus nunggu Musa untuk tongkat. Tapi kenapa Musa diminta untuk tongkat? Agar Musa dan manusia setelahnya itu melihat bahwasanya untuk mendapatkan pertolongan Allah itu butuh ikhtiar. Sama halnya dengan kita, diminta untuk bekerja fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, semebaron ing muka bumi golek rezeki dan datang dari karunia Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan sholat. Maka bisa aja Allah datangkan duit tak gepok tiga ke langit bisa gitu. Tapi Allah nggak menginginkan itu. Allah menginginkan kita itu ikhtiar, kemudian mendapatkan. Kemudian diantara ikhtiar itu, ketika datang waktu adzan kita sholat, ketika datang waktu puasa kita puasa, ketika kemudian ada kemampuan untuk haji umroh kita haji umroh, ketika datang waktu kurban kita kurban. Seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba urai sedikit demi sedikit apa itu sakinah,
apa itu mawaddah dan apa itu warahmah. Tapi kita mulai dengan sakinah tentunya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan ayat yang serupa dengan itu pada Quran surat Al-A'raf ayat 189, "Wallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha." Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, maksudnya dari Adam, dan darinya dia menciptakan istrinya. Jadi Adam alaihissalam diambil tulang rusuknya, kemudian jadilah ibunda Hawa. Sehingga manusia itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya bahwasanya istausu bin nisa'i khairon. Nek ngomong karo wong wedok-wedok niku sing apik-apik, sing halus-halus gitu kan. Kenapa? Fa innaha khuliqa min dila, karena mereka itu tercipta dari tulang rusuk. Nah, yang maknanya apa? Tulang rusuk itu bengkok. Nek kita paksakan ditekan gitu, yang terjadi adalah patah. Makanya kita disuruh untuk menasihati terus menerus, istausu terus menerus, sabar gitu kan. Nah, maka di sini disebutkan kenapa kemudian kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jiwa yang satu, liyaskuna ilaiha, agar kita bisa merasa tentram kepadanya. Jadi orang laki-laki yang belum nikah niku gaji niku tak pira-pira entek jajan ini. Jajan dalam artian sok yo jajan yang bener sok jajan yang salah gitu kan. Tentu yang salah adalah salah, yang bener ya orang bener gitu. Artinya kalau punya duit entek-enteknya boros itu kan juga kurang tepat juga gitu kan. Nah, maka dengan litas kuno ilaiha niku kiai jaler atau suami atau kepala rumah tangga itu ketika tiap bulan duitnya habis ketok, oh bojoku mbiyen tak gowo gering saiki lemu. Oh mbiyen aku dhewean saiki anake dadi telu. Nah, hal-hal seperti ini kan ketok itu. Dan ketok ini pun akhirnya menjadi sebab kita kemudian paham ternyata apa yang kita kerjakan sudah berubah menjadi nikmat yang lain, yaitu berubah keluarga. Dan harapannya, normalnya, harusnya seorang kepala keluarga, seorang laki-laki ini yang boten usrek wae gitu. Nah, kemudian bojone anak si usrek wae pengen rayah bojone tanggane. Nah, itu juga kurang tepat itu. Falamma taghassaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Maka setelah digauli oleh suaminya, istrinya itu kemudian mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah ia merasa ringan sampai berapa waktu. Falamma atqolati da'awullah rabbahuma la in ataina sholihan lanakunanna minasyakirin. Maka ketika ia merasa berat, maka keduanya suami istri berdoa kepada Allah Tuhan mereka, seraya berkata, jika engkau beri kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi ayat ini menunjukkan seorang suami harus berjuang untuk istrinya. Istri kemudian singkat cerita ketika kemudian akhirnya mengandung dari benih suaminya, maka dia harus kemudian menjaganya sejak pertama sampai terakhir, dan dua orang keluarganya ini harus menjadi hamba Allah yang bersyukur. Itu menjadi asas, salah satu dalil menjadi asas keluarga yang sakinah, yaitu menjalani rumah tangga di atas kesyukuran. Jadi orang yang pengen sakinah niku kudu syukur. Garwane beto kata alhamdulillah, beto sithik ya alhamdulillah gitu kan. Garwane sehat alhamdulillah, garwane sakit ya alhamdulillah. Maka semua bentuk kesyukuran ini kalau dijalani, insya Allah rumah tangga niku mboten geger. Tapi nek pira-pira kurang gitu kan, alah wis kasuwe gitu. Jadi saya selalu nyontohkan, sering saya nyontohkan di mana-mana. Kalau ada laki-laki ngapunten gojek gitu, dari mulai habis subuh sampai maghrib mulai godit 200, 300 itu peng-pengan gitu, pun jos. Nek awal-awal gojek dulu mungkin sehari bisa 500.000, tapi nek saat ini siksa untuk semua ini kan pun peng-pengan. Mungkin wong lanang itu wis direwangi mangan trimo sego kucing siji karo teh tawar gitu kan, karo gorengan siji. Ayo, begitu mulai tekan omah dikeki kabeh nyodek gitu. Entuk iki dino iki 250 gitu. Jawabane kok mung semene, Mas. Akhirnya apa? Wong lanang digonokke ya sesuk pegang gojek gelem maling gitu kan. Ya itulah yang harus kita saling introspeksi gitu loh, Bu, Pak. Ketika kita sebagai laki-laki kita akan berjuang, nah panjenengan sebagai yang di rumah doakan dan
ketika pulang dibawakan rezeki seberapapun selama itu perjuangan maksimal dari garwan jenengan, maka syukuri. Makanya hari ini kan ada orang yang itu divonis 6 tahun tapi merugikan negara 300 triliun. Nah itu orang-orang sing rumosoran dia terus batin, kok ya aku dikai 1 miliar penjara setahun yo gelem gitu kan. Nah, karena merasa nggak adil gitu. Tapi apapun itu, setiap kita melihat pasangan kita sudah berjuang, nah itu dengan syukuri. Nah, mulai orang kon mangkat kerja, mangkat dhewe, orang kon salat, mangkat salat, masya Allah, buang syukuri. Sisanya tinggal dipikir, dipikir pripun ngeten. Oh, ternyata bojoku nek Gojek iki engko nek kecelakaan ning dalan, engko nek mati aku dadi rondo. Piye yo nek aku tak dodolan, tak rintis dodolan pecel, dodolan soto. Engko rame, terus pas rame jenengan sanjang kalih garwane Mas wis rasa Gojek ewangi aku dodolan ae rapopo dengan isa-isa rapopo. Konten dirubah niku perjalanannya di luar menjadi ke dalam. Makanya dulu ada seorang teman itu cerita itu. Jadi bojone niku seneng nek sing lanang niku merantau, ketok gagah. Akhirnya jenenge lanang karo wedoke mboten ketemu, mboten saged meteng to. Nah, yang terjadi tanya sama saya bilang kudune sampean ki yo, bojone iki wis dadi notaris ngono ya kudune yo mulih gitu kan. Apa dadi karyawane, apa dadi sopire wis rapopo. Lah bojoku isin ini aku mau nyopirin, ya ngomong sing apik. Saya nasihat itu dilakukan sekian tahun kemudian. Benar-benar hari ini yo nyopiri lakon segala. Karena perantauan ya mau dari tukang bangunan ngompoh gitu. Artinya nggak sebanding gitu loh perjuangannya. Kecuali pisah, tapi yang kakung itu jadi pilot gitu kan. Nah, nyopiri pesawat tekan Arab atau tekan Eropa, nah, itu lain cerita. Tapi kalau hal-hal yang seperti itu harusnya dibicarakan, betul ya. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika garwa jenengan itu bawa rezeki gak banyak, jenengan harus bisa memilih dan memilah mana yang terpenting di antara hal-hal penting. Nah, niku kadang hal penting itu harus penting. Mana yang terpenting, saya ulangi, mana yang terpenting di antara hal-hal penting. Nah, saya ingin pelotiki ya. Check out Shopee penting nomor Bu. Penting nggak sih di toko kosek kan gitu. Oh gombalnya wes sak lemari kebak gitu kan. Wah teko meneh paket. Astagfirullah. Ampun gitu. Artinya jenengan harus melihat yang penting niku napa to. Oh dalam sebulan itu yang penting listrik wajib, sekolah, napa dapur niku sing penting-penting niku. Jadi nek perlu sing enggak penting niku di uninstall, misal Shopee itu jangan kecuali, no? Kecuali jenengan memang turah-turah atau longgar duit silakan gitu loh. Atau nek jenengan mau itu ya silakan pesen yang penting aja. Gitu. Penting kok Mas, wong aku ki anu dodolan aksesoris kok tukune ning Shopee murah, monggo gitu. Tapi nek sing dituku bangsa sendal wis duwe sak rak kebak, tuku sendal meneh. Nah, hal kayak gini enggak penting gitu. Jadi harus kemudian dilihat. Oh SPP-nya anaknya dibayar dulu, listriknya udah dibayar dulu, air misalnya pam udah dibayar dulu, kemudian beras di rumah ada enggak gitu. Nah hal seperti ini harus kemudian dilatih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kok ndelalah sudah ditoto ngoten niku pun masih kurang, ya berarti ngapunten Bu, nggak ada salahnya dengan ikut membantu. Ning membantu sebagai ibu-ibu ya harus sesuai makomnya ibu-ibu, jangan kemudian terus gandeng lingkung Gojek kurang Mas, besok tak nyopir truk mboten nggih. Jadi profesi-profesi yang sesuai dengan keibuan. Nah, nopo wau dodolan pecel kayak dodolan soto atau jahit atau nopo mawon lah, monggo yang jenengan mungkin ngertos piyambak yang jenengan bisa menata sendiri. Dulu mbah saya itu cuman bakul bumbon. Jadi nek untung recehan ngoten dikumpuke, begitu iso ditukoke suweng, suweng nang suweng ning suweng, ane tukoke. Mungkin suwenge karo dalam kalunge ngono kae diklumpuke ditukoke kebu. Kebu dingonke anak-anake begitu mengko kebune akeh tukoke sawah gitu. Padahal yen namung bawul bumbon nulis pun saged, maca tulis pun saged. Jadi justru saya sekolah ekonomi di banyak tempat, tapi menurut saya guru ekonomi saya yang pertama mbah saya itu, karena
saya melihat ternyata hasil dari sekolah ekonomi belum tentu menjadikan orang itu survive dalam artian menjadi seorang pengusaha. Justru kadang ngomong sih nggak sekolah gini sih punya mental kuat untuk nekat gitu. Baik-baik dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga seorang laki-laki harus meneguhkan posisinya sebagai tulang punggung, gak boleh kemudian tulang pulung. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya para perempuan. Nah, bisa disebut pemimpin kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu perempuan, dan karena laki-laki ini telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi disebut pemimpin itu karena sudah mencari nafkah. Makanya dalam Islam, sebenarnya dalam fikih itu, laki-laki muslim itu boleh menikahi non-muslim ahli kitab. Tapi ulama Indonesia melarang karena banyak laki-laki yang sudah keluar dari kodratnya lanang nih gak kerja, akhirnya nopo istrinya yang non muslim bukannya diajak masuk Islam nih malah ngajak dia pindah agama melu gitu. Makanya daripada itu terjadi maka ulama Indonesia melarang nikah beda agama. Walaupun secara fikih sebenarnya ada kebolehan. Oleh karena itu maka laki-laki harus menanamkan pada dirinya pokoknya aku kudu jadi tulang punggung. Nah, sebagai laki-laki, sing sepuh-sepuh ya belum sepuh, sing nem-nem ini harus cerdas. Jangan kemudian menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran jenengan dientekkan setiap hari untuk nyari duit. Jenengan harus punya proses berubah dari yang tadinya bekerja untuk uang, berubah menjadi uang yang jenengan proses bekerja untuk jenengan. Yang tadinya income aktif, itu nopo jenengan era kerja, rakyat duit sehingga jenengan harus kerja, maka rubahlah menjadi income pasif. Income pasif itu pripun? Jenengan yang omah turu enak sing ngeteri duit. Carane gimana? Carane bikinlah ATM jenengan sendiri. Niki kula mlebu ilmu liya lho niki. Boten alam liya, ilmu liya. Jadi jenengan harus bikin sendiri ATM-nya. Contoh misal bakul cilok. Saenak-enake bakul cilok. Niku nek enak mesti payu. Gini mboten. Termasuk jenengan nek ngertos ten lapangan jajan menika. Niku enten bakul cilok teng ngarep mitra niku. Niku ling tuku niku ngantri nggo nomor niku. Dadi wis ngumpuli wong priksa ning dokter. Padahal ya mung cilok. Tegese ngeten, ketika jenengan meneguhkan hati wis aku tak dodolan cilok ya berarti kudu enak. Nah, enak ini enggak cuma standar, harus lebih dari yang lain. Begitu itu sudah enak melebihi yang lain, maka otomatis jenengan akan diparani. Nah, ketika jenengan gawe didol itu masih dalam wilayah income aktif. Ben pasif pripun kerjakan pekerjaan orang, gawe sing akeh. Ya toh, terus digawe gerobake cilik-cilik. Terus niku didayat mriku terus sapa sing butuh gawean kon miderke. Semakin banyak sing mider, pemasukan jenengan semakin kata itu. Niku contoh dan itu bisa dikiaskan kemana aja. Cilok itu, siomay itu, banyak. Atau yang lainnya banyak. Nah, di situ yo perlu uji coba. Kadang ada orang yang tadi sekolah rapi pintar. Terus pengen usaha, nekat, gawe cilok. Begitu sedina orang dina ra payu, puput, bubar rasido. Pas mau rasake lho, rasane ra enak nekat dodol. Kudune sebelum mulai dodol niku gawe sampel di nomongke ngicipi wong 10 misalnya. Dari 10 anggar 8 atau 9 ngomong enak, insyaallah lanjut aman. Tapi nek dari 10 sing ngomong enak dhewe, nekat yo ora jalan gitu kan. Lagi, makanya ini tinggal bidangnya nopo ngoten lho. Contoh mulai. Panganan nopo atau bahan pangan nopo yang ini selain sawah ya, sawah kan modalnya gede sawah. Yang mesti digoleki wong. Nah, artinya dia setiap hari mesti butuh, hampir setiap rumah. Terus gampangannya ini dok.
Jadi misal dengan di pekarangan sithik gitu kan, dingoni pitik gitu kan. Mesti nek jenengan dikonsumsi buat sendiri, otomatis kan keluarga nggak beli telur. Ternyata konsumsinya nggak banyak, ya berarti sisanya bisa dijual gitu kan. Makanya saya dulu masih ingat bapak saya dulu tuh ngingu ayam gitu, saya suruh jual di toko-toko apa jamu gitu. Itu ya bisa membuat sangu gitu. Jadi apapun gitu. Jadi ketika kita hari ini masih muda bisa menggunakan fisik kita untuk menghasilkan income aktif, maka kita juga harus mendesain kalau nanti tua kita harus income pasif. Nah monggo silakan, itu dengan yang punya kreasi dipikirkan sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang istri sudah menempatkan pada tempatnya, seorang suami sudah menempatkan pada tempatnya, maka Allah memerintahkan dua-duanya untuk berinteraksi, bergaul dengan baik, wa'asirhunna bil ma'ruf. Tuh, boleh Pak ya. Maka pergaulilah mereka secara ma'ruf. Artinya kita seorang suami harus menggauli istri secara ma'ruf, istri juga demikian. Nah, walaupun perintahnya ini kepada istri ya. Fa in karihtumuhunna, kalau panjenengan bapak-bapak menemukan apa yang jenengan anyeli pada diri mereka para istri, maka fa'azza at-takrahu say'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Maka yakinlah kalau Allah menjadikan kelebihan pada sisi yang lain. Oh, bojoku ora iso masak. Ya wis, alhamdulillah ala kulli hal. Oh, bojoku ora iso dandan, wis alhamdulillah ala kulli hal. Ora iso ngomong, pokoke sing kurang-kurang kok apa susah itu. Ternyata setelah tak teliti, bojoku tak singgol meteng kan. Bojone tanggaku metenge suwi atau ora meteng-meteng kan. Nah, hal seperti ini carilah sebab terus. Karena kalau kita selalu mencari kekurangan, udah mesti ketemu. Tapi yang kita cari adalah kelebihan. Saya yakin sebagaimana ayat ini menyatakan pasti akan ketemu. Tapi nanti dicari kejelekan, ini mesti ketemu dan bukan. Wong zaman nopo, zaman aja dilamar nih, cara meh ngentut terima dimpet tok. Giliran wis nikah ya berat. Tapi ya harus tetap dicari. Karena kalau seorang suami istri ini yang dicari adalah kekurangannya, akhirnya terus banding-banding. Kowe ini kok kayak ngono, kok kowe ra iso ngono, kok kowe akhirnya rame. Dan begitu sudah rame, berantem, cerai, nah itulah setan bersenang hati, bersuka cita di situ. Makanya seorang muslim tidak diperintahkan untuk mencari kekurangan pasangan, tapi diperintahkan untuk mencari kelebihannya. Harus dicari apapun. Walaupun mungkin nanti endingnya kelebihannya mau siji bojoku atau berbuat kesirikan atau bojoku rajin sholat, udah. Sampai saya ketemu ibu-ibu, ibu-ibu itu dulu janda punya anak, nikah sama seorang laki-laki, bahkan jadi istri kedua. Itu sama suaminya yang baru. Itu suaminya yang baru itu pelit, sugih, tapi nggak pernah kasih duit. Tapi ibu ini sabar karena bisa bikin pecel, tadi saya bilang, dia bikin pecel dijual dan hasil penjualannya dia pakai untuk hidup dia. Kadang-kadang itu jalan bojone barang gitu. Nah, dia sabar. Saya sampai bilang tanya beliau, jenengan kok sangat sabar, wong sama sing biyen ora sabar gitu. Jawaban ibu itu cuma satu. Saya meneguhkan hati untuk bertahan dengan bapak ini dalam posisi dia sekarang mau meninggal. Jadi saya ngobrol dia udah sepuh, terus si anaknya udah gede. Saya bertahan dengan bapak ini karena satu. Nomor itu, karena setiap malam saya lihat dia tahajud, dia menengadahkan tangan ke langit, bunga ke anaknya kalau nangis-nangis. Iki sing tak temoni bojo sing dia. Jadi harus ada poin atau sebab yang kita cari dan ketemu gitu. Mungkin ketemu lah. Dan jangan menyerah untuk mencari, barangkali ketemu nih setelah 10 tahun, 20 tahun barangkali. Tapi nek menyerah ya, sebagaimana mencari kebaikannya itu sulit, maka dalam interaksi kita juga diminta untuk selalu jangan bertanya hak saya, tapi tanyakan kewajiban saya sudah kita tunaikan apa belum. Tapi kalau nanya hak, insya Allah yang namanya hak itu mesti atau kebanyakannya itu sok-sok luput diberikan ke kita.
Sing enek mung komplain. Tekan omah luwe meh madang segone ra enek padu mesti. Mergo sing digoleki HI. Tapi nek ditanya kewajibane, kewajibanku tekan omah delok anak bojoku wis sehat walafiat alhamdulillah. Dah delok sego entek ya wis melipir ringan-ringan kan juga ada masalah toh. Nah, artinya hal-hal seperti itu kalau kita coba cari solusi gitu. Aku ngomong bojoku ra terbiasa paham karo diriku, ya menolong proses gitu loh. Karena itu nggak bisa kemudian dirubah seketika itu. Makanya sebagian ulama itu mengatakan ketika kita bertemu dengan pasangan kita pada usia 25, 30, lalu kita mendapati sifat yang kita nggak senangi, maka untuk merubah dia itu butuh waktu selama itu. Artinya misal, seorang wanita atau seorang pasangan ini kok kemudian dia kok sopan santunnya kurang, padahal dia sudah terdidik seperti itu puluhan tahun dengan orang tuanya. Maka kita pengen supaya merubah dia supaya punya tata krama sopan santun, ya butuh waktu yang lama, sabar. Jangan kemudian langsung. Karena langsung kita itu dikatakan tulang rusuk yang bengkok dipaksakan patah, tapi kalau dibiarkan dia bengkok terus tak pernah sejak aja harus disabar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi pada Quran surat Al-Anfal ayat 46, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Jadi ini masih rangkaian yang saya sampaikan tadi. Maka dalam berinteraksi, dalam memperjuangkan keluarga, dalam ngajak baik mereka, sabar, harus sabar. Jadi nggak boleh kemudian pokoknya gue tak kandani pisan iki kudu ngerti. Sisone tak ajar, nggak bisa. Saya ada kenalan itu, dia sudah masukkan anaknya ke pesantren. Terus kalau subuh itu dia berangkat sendiri ke masjid, anaknya dijarke turu. Terus ketika ditanya, kok anaknya buat jarke wae, alah wis gede, wis tahu sekolahnya pesantren, wis ngerti di dosa di orang. Nah kalau ini ada di rumah kita ya tanggung jawab kita ya tetap dibuka. Karena anak kula ini gede sak meneh iki subuh kadang ya wong tangi, pesantren juga. Wis sok ya digrujuk, sok ya digajul. Tergantung kebiasaan kita. Ya, sosok kalau boleh minyak kampak oleh leletke. Jadi nggak bisa kemudian kita terus ngerti jadi sing bener tidak bisa. Jenenge inna nafsal amaratun bisu, yang namanya jiwa itu selalu mendorong pada hal yang jelek itu. Makanya kalau kita lihat anggota keluarga kita ada di jalan yang jelek, kita tarik. Tentu harapannya agar kita belok di jalan yang salah, ya kita ditarik. Makanya ada ustadz yang melarang istri buka HP suaminya. Nah, saya secara pribadi gak cocok. Karena kalau udah HP itu dikunci, gak bisa dibuka karo bojone, setan itu nari-nari rondo sebelah hanya randang di WA gitu kan. WA, tapi nek iso dibuka bojone, ketika hati untuk takut pada Allah ini belum muncul, paling ora kok diseneni bojone itu sarana untuk mencegah diri dari bermaksiat gitu. Makanya jenengan yang hari ini HP ini dikunci bojone ra ngerti buka wae ra apa-apa, emang pengen kebaikan gitu. Tapi kalau jenenge seneng dikunci monggo. Karena setan itu terus menari gitu. Dan itu kondisi yang apa ya istilahnya mengerikan. Sampai ngapunten ada tokoh agama, entah ustaz, entah kiai, entah pemimpin pesantren, akhirnya berzina, bahkan Habib berzina. Nah, hal seperti ini nih yang harus kita pahami bahwasanya memang yang terbaik itu adalah al-ihsan, antakutullah annaka tara fa in takun tara fa innahu yara. Bahwasanya kita itu menghadirkan jiwa-jiwa muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, itu yang terbaik. Tapi kadang hati itu kadang itu enggak koyo ngono gitu loh, Pak. Kadang itu selalu yo jenenge lagi kena subhat, kena fitnah ya, lupa. Maka kalau lupa kok dilekke kancane, dulure, suaminya, istrinya, anaknya, alhamdulillah gitu. Makanya jangan ditutup celah untuk dinasihati oleh orang-orang sekitar. Makanya saya tuh sampai sedih aja ketika ada orang dikasih tahu yang jelek. Kok orang sholat tau dulu, alah, kayak lu dulu orang kocok kayak sholat yang mana ini udah sugih, dan patokannya langsung sugih gitu. Nah hal seperti ini tentu menyedihkan ya. Padahal ketika kita menasihati itu kita berangkat dari rasa sayang. Sehingga panjenengan yang mungkin kerja capek era karu-karuan begitu digugah sama istrinya, mas subuh tangi. Dan istri juga gitu, ketika ngerti suaminya capek, mungkin caranya gugah ya rada beda, kok dipijit dhisik, kok didikiti, kok diambung gitu kan. Tapi nek gugah langsung
golek panci bang ya nesu gitu ya. Makanya harus saling ngerti kan lho situasionalnya gitu. Jangan kemudian merasa corong sing wis bener, corong sing wis pas. Ndak ya. Wong aku buka subuh, masa aku salah? Ya enggak salah, tapi caranya gitu. Caranya gitu. Makanya kadang ada suami yang tiba-tiba kalau kaget itu refleksnya nempeleng, hal-hal kayak gini nih jangan, kalau kita sudah paham, nah jangan sampai itu malah apa istilahnya, diwarai, dijarak gitu loh, dijarak gitu. Jadi direm dulu, oh bojoku seneng nek tak gugah tak gawe kopi sebelahe, boten malah dibujuk kopi gitu. Kan nggih, bos biru, sabar, sabar. Makanya ya Allah, hari ini tuh banyak orang nggak sabar, bojone godhet kurang, akhirnya sing putri pilih boleh pinjol, bojone sing berjuang, ngerti-ngerti omahe wis dicekut debt kolektor, banyak kisah-kisah ngoten niku nggih. Maka panjenengan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar nggih. Dalam berumah tangga agar menghadirkan sakinah itu perlu kesabaran. Kemudian pada Quran surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Biar enggak terjadi konflik, biar tetap tenang. Jangan pernah melupakan kebaikan satu sama lain. Jangan cuma nyari kesalahan nih. Kebaikan nih, oh alhamdulillah aku anggar mangkat ngantor lambine wis semepak resi. Oh alhamdulillah aku teko omah anakku wis ganteng-ganteng. Oh alhamdulillah aku nek mulih ning omah resi. Alhamdulillah buka napa tudung makan enek lawuh rakyatan gereh secuil. Alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah terus itu. Dan ketika kita hadirkan seperti itu, maka nanti di Al-Quran dikatakan at-thayyibatu lit-thayyibin, kemudian wat-thayyibuna lit-thayyibat, orang baik laki-laki untuk perempuan yang baik. Artinya istri atau pasangan kita itu cermin kita. Dan kita sering bersyukur, dia nanti juga lama-lama akan hadir menjadi pasangan yang sering bersyukur. Sebaliknya kalau kita sering komplain, dia nanti akan lebih banyak komplain. Kalau kita sering protes, dia akan menjadi tukang protes yang paling parah yang pernah jenengan kenal. Makanya hadirkan sikap yang baik, dia akan membalas dengan kebaikan. Kalau niku nek ngajari bojo kula berbuat baik sama mertua, saya enggak akan muding, ayo ning nggon mbokku, tilik mbokku, kok tekan kono salim ambung tangane mboten. Saya tunjukkan nek saya bisa berbuat baik kepada mertua saya. Mertua saya pengen apa saya coba hadirkan, atau kalau kemudian dia nggak bilang pengen apa, saya coba berikan sesuatu yang saya yakin dia mau atau seneng. Sampai akhirnya istri saya melihat ini ternyata mantu sing apik ya. Mertuane kena nganggap saya mantu apik lah gitu. Anaknya iki lho penting. Begitu dia sudah dalam posisi itu, wis langsung ngelek kapan nilai mbokmu ngoten. Tapi nek wong itu pilih mbokmu, mosok kan biyen nilai mbokmu terus, akhirnya ya rame kan. Dan itu banyak kasus perceraian gara-gara mertua atau wong tua gitu. Karena ya tadi itu loh, rumusnya itu saling memaksakan, tidak berusaha untuk menghadirkan performa terbaik. Pokoknya saling memaksakan itu angel loh. Dan itu kita nggak ngomongkan orang ini nggak mudeng aku gitu. Berarti bagaimana kemudian seorang anak laki-laki harus berbakti pada orang tuanya, seorang istri harus berbakti pada suaminya. Loh, otomatis kan seorang istri harus berbakti pada mertuanya loh. Logikanya kan gitu loh. Tapi yang namanya jiwa itu loh, karena nyuruh yang jelek, pegah gitu. Udah apa boleh? Jenengan sebagai suami ora tahu nilai mertua, wis anggar bojone nilai wong tuane mesti dhewe. Maka to dhewe yo tak sangoni. Nek numpak taksi apa numpak apa? Maka to dhewe sesuai yo pegah gitu. Nah, ampun seperti itu. Bapak-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian namanya berumah tangga, maka kita perlu mendiskusikan semua hal di dalam rumah itu agar tidak tidak berjalan sendiri-sendiri. Namanya berumah tangga, sudah komitmen. Makanya Allah mengatakan pada Quran surat Asy-Syura, wa amruhum syura bainahum. Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Makanya saya itu dari awal tadi nyampaikan itu kan alon-alon pelan-pelan ayat demi ayat tak sampaikan. Jadi saya berusaha untuk tidak menghadirkan pendapat saya gitu. Ini ayat, penjelasannya kayak gini gitu. Nah, dalam konteks ini juga harus didiskusikan ketika kaitannya dengan urusan bersama. Namun urusan bersama, contoh tuku omah ning ndi, itu urusan bersama. Atau kemudian anaknya sekolah ning ndi, itu kan urusan bersama. Atau kemudian nanti mau kerja apa, atau kemudian mau makan apa, hal-hal seperti ini itu perlu didiskusikan.
Jangan sampai kemudian satunya jalan ke timur, satunya ke barat, akhirnya ramai meneng. Dan setan itu selalu senang ketika rumah tangga itu geger, rame, rusuh, sampai cerai. Ketika cerai, maka yang terjadi setan itu akan laporan pada bosnya, iblis di tengah lautan, dan yang bisa membuat cerai pasangan suami istri itu akan diberikan prestasi yang berbeda dengan yang lain dan suruh leren, besok leren sih. Sing liya-liya makane tugas. Nah, ini menunjukkan godaan terbesar setan itu adalah tentang rumah tangga. Makanya ada istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal sakjane bojone tanggane iki jane ora luwih ayu timbang bojone awake dhewe. Mung karena setan aja lho, Pak. Menghiasi. Jadi yang terlihat bojone tanggane kok selalu lebih cantik gitu. Dan tanggane juga tergoda untuk selalu menunjukkan yang tercantik dari dirinya. Maka itulah yang namanya godaan setan. Makanya jangan sampai kemudian kita memutuskan urusan kita sendiri-sendiri. Kita diskusikan. Meh pondok ngendi? Ono. Saya tuh ada teman saya itu cerita. Jadi putranya itu 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang 2 ini udah kuliah. Nah yang laki-laki ini ketika mau mendaftar di salah satu pesantren ada ujian. Itu kakak-kakaknya yang kuliah di luar kota suruh pulang, nemenin. Termasuk ketika mau milih pesantren itu kakak-kakaknya suruh pulang, diajak ke pesantren itu terus disuruh menilai, memberikan pendapat. Pulang nanti gede-gede, enak tuh si wong ini di rumah itu sampai saudara-saudaranya itu nggak cuma dia dan istrinya yang diskusi, kakak-kakak itu. Karena kakaknya kan levelnya kuliah kan, adiknya masih SMP, jadi agak ibaratnya bukan kecolongan ya. Jadi ada tambahan rezeki dari Allah putra, tapi setelah yang kakak-kakaknya jadi udah agak gede gitu. Nah maka saya melihat benar masuk ke rumahnya itu, saya lihat wah benar-benar pas ujian itu kakak itu sekitar ngancani. Nah, bukan murui, ngancani, memberi motivasi. Nah hal seperti ini yang jarang kita dapati di rumah-rumah kita, di rumah-rumah kaum muslimin, saling mendukung, bahkan pada saudara-saudara yang ada, ngapunten nggih, yang ada Mbak Yu karo adik padu urusan lemah, urusan pekarangan, ora sapa warung, Pak Gede didhuwurke, terus didhuwur ditambah dak sisan gitu kan. Mbak Yu ning mburi dibueteng gitu. Sampai enggak bisa lewat, itu yang kita lihat itu justru pemandangan-pemandangan yang mengerikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku terkait dengan keluarga. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan pasangan. Mau ditutup ya? Ada yang mau nanya nggak? Gak ada. Tinggal lihat pun sayu-sayu katanya. Ya tutup ke soal pasangan mungkin nanggung. Rong rambung pun jam 9. Jadi tutupnya itu jam 10 nih. Tentang pasangan. Ini bar pasangan laki anak. Jadi rangkaiannya sakinah mawaddah warahmah. Dalam bab sakinah mungkin ngomong ke rumah tangganya, ngomong ke pasangan, ngomong ke anaknya. Mungkin bab mawaddah dan ngomong ke rumah tangganya, pasangan dan anaknya. Di bab warahmah insya Allah ngomong ke pasangan, kemudian ngomong ke rumah tangganya, dan kemudian ngomong ke anaknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kita ulangi intinya, kita baca judul-judulnya, penjelasannya tadi sudah. Intinya rumah tangga yang sakinah kalau dilihat dari sisi keluarganya, maka kalau dilihat dari judul-judulnya, yang pertama yaitu harus menghadirkan ketentraman di rumah tangga. Caranya membangun rasa kasih sayang, dan yang harus dipilih yang disayangi. Kemudian yang kedua berikutnya yaitu saling menjaga hak dan kewajiban. Utamakan bertanya pada diri, kewajibanku sudah dijalani apa belum, jangan bertanya hakku wis dikei apa. Karena kalau bertanya hak biasanya ada yang kecer. Kemudian berikutnya mengutamakan kerjasama dan keharmonisan dalam rumah tangga, bergaul dengan baik. Kemudian sabar dalam semua perjalanan rumah tangga itu. Kemudian hindari pertengkaran dan perselisihan. Dalil-dalil tadi sudah saya baca, sudah saya jelaskan. Kemudian saling menghargai pendapat dan bermusyawarah di dalam rumah tangga. Intinya itu. Jadi ketika itu kita mengikuti dalil-dalil tadi, kita rangkai pelan-pelan, kita jalani pelan-pelan. Bismillah, tawakal ala Allah, insya Allah tekan papan panggonane. Dan nggak lama kok, nggak lama. Umur kita tuh 60-70,
Ketika kita nikah anggaplah 25, berarti kan sisa kita membersamai pasangan kita itu 35 tahun. Kalau mulai sing pundi jenengan de pun pinten desa sak niki 60 ora 10 tahun kas. Nek 70 nek 65 ya kurang 5 tahun kas. Sabari mawon. Lah niku pinten malah. Wah, 80 malah sekeliwat. Baik, Bang Putri kesehatan. Oh, kan yang tadi tak bilang mau ngancani, berarti kan sudah nggak ada yang dikancani beliau, tinggal mengancani dirinya sendiri. Jadi ada cerita mulai niku. Jadi seorang istri, terus gedeg banget karo sing kakung. Karena sing kakung kok gak kerja tenan. Saking gedege itu nganti ngempet. Sing dimpet iku napa? Jadi punya anak perempuan dan laki-laki, sing dimpet pokoknya anak wedok anggere sebar dijab wis sesuk ambil kogat. Niku disabari tenan nganti 17 tahun. Nanti 20 tahun nanti ngenteni sing anak terakhir sing putri sing paling kecil ini nikah. Mungkin 23 atau 22 tahun. Begitu nikah, besok atau lusanya pokoknya nggak nyampe seminggu, ngajak cerai. Jadi si ibunya itu, si istrinya itu benar-benar judul gitu. Ngelarang kok. Jadi ya gede dhuwur sehat, mboten sing loro-loro nonton mboten. Kerja ora gelem blas. Jadi gue itu dodolan sekul, dodolan macam-macam nih kok. Ya alhamdulillah anak benar-benar sing mati kalian. Jangan nek dipikir-pikir, garek sabar dulu kan jane kan antara yang sutri atau yang laki-laki yang meninggal kan, tapi ya rasa sabar. Justru wayahe. Nah, cerai dari janda apa terus dia nikah lagi ya enggak juga, sampai hari ini ya tetap sendiri dan mungkin dia lebih bahagia sendiri gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati khususnya Bapak-bapak nggih, pastikan nggih kehormatan kita. Bapak kula nek melingi wong lanang iki kehormatane ning nggon napa gawean, wong lanang nek seran nyambut gawe iki seran itu kehormatan. Makanya kadang kita kan nggak tahu ke depan kesehatan kita seperti apa. Makanya tadi di depan saya ngasih ngasih semacam clue kisi-kisi. Niku kalau dulu kita income pasif, nah coba diproses. Jangan sampai nanti pas sudah sepuh, terlalu banyak saya melihat bapak-bapak ibu-ibu yang sudah sepuh itu jane yang mangane ra akeh galah anake ra mudeng. Dijali sepiringnya dadak unen-unene sepanci gitu kan. Sing ngene sing ngono akhirnya gak bagus. Tapi kalau kemudian bisa didesain dengan baik, ya, income pasif itu hadir ketika dengan sudah usia 50, income pasif itu hadir, maka insya Allah dengan itu tua itu ayam. Gampangannya anaknya ngerteni ngekei, alhamdulillah orang ya apa-apa. Karena yang namanya anak itu kadang ketika dia juga merintis rumah tangganya, mungkin juga ada keperluan yang mungkin kita juga nggak bisa membebani, atau kalau kita bebani mereka juga akan keberatan. Nah, nek anak yang soleh walaupun keberatan dia akan bertahan, tapi nek anak yang nggak pakai soleh, kadang misalnya kabotan ini kabotan, ya. Makanya yang harus kita pahami, ya, monggo khusus yang muda-muda ini didesain agar kemudian punya income pasif, dan income pasif ini yang nanti akan memudahkan perjalanan hidup dengan ketika usia 50 ke atas. Bila mengatakan, ada yang mau nanya nggak ada. Kita tutup dengan doa. Mereka omong mukur-mukur. Kita tutup dengan doa, nggih. Mudah-mudahan kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan maqbulan.
ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin wasma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilnal jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma asfi mardana waqdi duyunana ya khairar raziqin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima ataitana ya ghaniyyu ya hamid. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adzabil qabr wa na'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minad dain wa ghalabatid dain wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram. Allahumma inna na'udzubika minar riya wa na'udzubika minas sum'ah wal kadhib wan nifaq wal kufri ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka ya khairar raziqin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhirul kalam subhanakallahumma